Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selanjutnya, salawat serta salam kita terlimpahkan kepada pucuk pimpinan umat yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama yang saya hormati Bapak Damra dan Bu Tuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi, sebuah penelitian yaitu dengan judul Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dengan Kemampuan Syuting Pemain Futsal Putra Ekstrakurikuler SMA N1 Rejang Lebong yang disusun oleh Joy Prajogi dengan NIM 2008604. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa sih saya memilih judul dengan hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan syuting pemain futsal putra ekstrakurikuler SMA N1 Rejang Lebong. Baik, alasan dan kenapa saya ingin meneliti hal tersebut yaitu dengan melihat pemain-pemain tersebut asal melakukan pertandingan atau melakukan latihan, mereka tersebut ada kejanggalan sebagaimana yang saya angkat dengan judul tersebut yaitu kurangnya kuat atau kekuatan syuting sehingga saya tertarik untuk meneliti hal tersebut. Uh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu futsal. Futsal adalah permainan sepak bola dalam ruangan permainan. Ini dilakukan oleh 5 pemain setiap tim. Berbeda dengan sepak bola. Sepak bola lapangannya yang begitu besar dan sebaliknya futsal lapangannya kecil. Jadi permainan futsal dan sepak bola itu sangat-sangat berbeda. Mulai dari jenis kontrolnya, kalau futsal lebih dominan menggunakan sok sepatu. Kalau sepak bola lebih dominan menggunakan hmm, kaki bagian dalam untuk mengontrol bola. Tujuan dari permainan futsal adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya. Sama persis dengan permainan sepak bola. Mencetak sebanyak-banyaknya ke gawang lawan dan berusaha menjaga gawang sendiri agar tidak kemasukan. Tujuan dari permainan futsal dan sepak bola ini sangat sangat sama. Di sini yang bedanya hanya lapangan dan jenis kontrol atau taktik. Nanti akan saya jelaskan mengapa demikian. Menurut Embral 2016, 4 momen atau situasi penting dalam permainan sepak bola, yaitu sasaran pada saat menguasai bola, sasaran saat lawan menguasai bola, sasaran pada masa transisi atau pergantian dari menyerang ke bertahan, dan sasaran pada masa transisi atau pergantian dari bertahan ke menyerang. Disitulah menurut Embral. Dan selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama yaitu kurangnya daya ledak. Yang kedua yaitu kelentukan kekuatan otot dan keseimbangan. Di situ kita akan meneliti dan akan melihat seberapa signifikankah berubahnya saat kita meneliti dan
Bagaimana selanjutnya? Pembatasan masalah, daya ledak otot tungkai, dan kemampuan syuting. Rumusan masalahnya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak otot tungkai dengan syuting pemain futsal SMA Negeri 1? Tujuan penelitian yaitu hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan syuting pemain futsal SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitiannya sebagai syarat untuk penulis mendapat gelar S1 Program Studi Pendidikan Olahraga untuk guru dan pengurus serta pemain futsal SMA Negeri 1 Rejang Lebong sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam meningkatkan kemampuan syuting. Di sini manfaatnya untuk futsal SMA Negeri 1 Rejang Lebong agar lebih baik ke depannya. Maka selanjutnya, sebagaimana bahan bacaan mahasiswa pada perpustakaan, baik di Fakultas Ilmu Keolahragaan maupun perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, penulis berikutnya sebagai bahan acuan untuk peneliti untuk lebih lanjut berhubungan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi kemampuan syuting. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan karena dengan keterbatasannya waktu, saya akan menjelaskan sedikit. Menurut uh, Suasono, futsal adalah permainan sejenis sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran lebih kecil. Nah, itu yang tadi saya jelaskan di atas atau sebelumnya, mengapa dan di mana letak perbedaan futsal dan sepak bola. Maka Suasono menjelaskan tadi futsal ada permainan sejenis sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang berukuran kecil. Dalam olahraga futsal, shooting adalah tendangan ke arah gawang yang paling ampuh untuk mencetak gol, menurut Brahma Sakti 2016. Nah, di sini dalam olahraga futsal itu, shooting adalah tendangan yang penentunya gol. Maka dari itu, daya ledak kekuatan otot tungkai sangat mempengaruhi dengan shooting yang kuat. Menurut Laksana J 2019, mohon maaf, menurut Laksana J 2011, syuting dapat menjadi dua teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu menendang dengan punggung kaki. Biasanya, teknik menendang dengan punggung kaki ini agar syuting kita lebih terarah. Contoh, kita syuting ke gawang dengan mempunyai target sudut kiri bawah. Situ kita mempunyai teknik menendang dengan punggung kaki agar syuting kita itu bisa lebih terarah. Selanjutnya yang kedua yaitu teknik menendang dengan ujung kaki atau ujung sepatu. Teknik ini sangat banyak digunakan dalam permainan futsal. Kenapa demikian? Karena syuting yang lebih kencang, syuting yang agak sulit dibaca oleh kiper dengan kerasnya syuting tersebut. Maka lebih banyak dipakai teknik yang kedua itu, teknik menendang dengan ujung kaki atau ujung sepatu. Selanjutnya, teknik dasar merupakan gerakan-gerakan dasar yang wajib dikuasai dengan baik oleh setiap pemain di semua cabang olahraga, termasuk futsal, menurut Ervandi 2018. Ada beberapa teknik-teknik dalam permainan olahraga futsal, diantaranya sebagai passing, dribbling, dan shooting. Menunjang kemampuan serta ketepatan syuting dalam permainan futsal, pemain harus memiliki komponen kondisi fisik seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, power, serta koordinasi. Salah satu komponen kondisi fisik yang penting dalam melakukan syuting ke gawang adalah daya ledak, lebih khususnya daya ledak otot tungkai. Menurut Sajoto 1997.
Di lain sisi, yaitu menurut Safrudin 2011 mendefinisikan daya ledak sebagai produk dari dua kemampuan, yaitu kekuatan dan kecepatan, untuk melakukan force maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Penelitian yang relevan menurut hmm, penelitian Chandra dan Suirman 2019. Judulnya Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai dan Koordinasi Mata Kaki dengan Kemampuan Syuting Pemain Sepak Bola. Selanjutnya Jumaking 2020 yang berjudul Pengaruh Daya Ledak Tungkai, Koordinasi Mata Kaki dan Percaya Diri terhadap Kemampuan Syuting ke Gawang dalam Permainan Sepak Bola pada Siswa SMA Negeri 2 Kolaka. Selanjutnya yaitu kerangka berpikirnya. Daya ledak otot tungkai, yaitu X. Kemampuan syuting pemain futsal SMA 1 Rejang Lebong, yaitu Y. Terdapat hubungan daya ledak otot tungkai dengan kemampuan syuting pemain futsal SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Oke, waktu pelaksanaan yang saya lakukan untuk meneliti ini yaitu di lapangan Gor Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sedangkan penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2024. Adapun variabel bebas X penelitian ini yaitu daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata kaki. Sedangkan variabel berikutnya yaitu shooting, yaitu Y. Daya ledak merupakan kombinasi dan kalian peningkatan antara kekuatan dan kecepatan untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi otot yang tinggi. Daya ledak sangat berhubungan dengan otot. Akan tetapi kalau hanya sekedar mengandalkan otot saja tidak menjamin akan menghasilkan daya ledak otot yang baik. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mempunyai kecepatan dalam gerakan tinggi, otomatis orang tersebut memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Jika hanya mengandalkan daya ledak, belum tentu kuat untuk bisa mengatasi beban yang kuat. Maka kita dapat menyimpulkan daya ledak yang kuat itu mengatasi beban dengan cepat, kontraksi otot yang tinggi. Daya ledak sangat berhubungan dengan otot. Akan tetapi kalau hanya sekedar mengandalkan otot saja tidak akan menjamin menghasilkan daya ledak otot yang baik. Sebaliknya juga, kalau hanya mempunyai kecepatan dalam gerakan tinggi, tetapi tidak mempunyai otot untuk mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi otot yang tinggi, ini juga percuma. Keduanya harus signifikan dan harus sama-sama mempunyai dampak yang positif. Daya ledak otot dengan kecepatan. Selanjutnya yaitu shooting. Shooting adalah satu usaha untuk memasukkan atau menendang bola ke arah gawang atau ring lawan dengan menggunakan kaki atau bagian kaki atau menggunakan tangan bagian dari tangan. Nah, di sini populasi dan sampel eh, saya nomor satu kelahiran 2007 yaitu populasi 7 orang dan yang kedua 2008 kelahiran 2008 yaitu sekitar 15 orang. Jadi total semua populasinya yaitu 22 orang. Sampel penelitian anak kelahiran 2008 dengan jumlah 15 orang. Jenis data yang uh, jenis datanya yaitu primer dan sekunder. Primer berupaya daya ledak tungkai dan kemampuan syuting. Sedangkan sekunder berupa nama-nama pemain, usia pemain, asal-usul pemain, dan lain sebagainya. Sumber data ada dua juga. Yang pertama yaitu primer dan kedua yaitu sekunder. Yang primer itu sumber data yang diperoleh dari pemain futsal SMA Negeri 1 Rejang Lebong melalui tes dan pengukuran. Sedangkan yang kedua itu yaitu sekunder, sumber data yang diperoleh dari pelatih SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Instrumen penelitian di sini kita dapat sama-sama menengok atau melihat gambar yang kelima yaitu tes daya ledak otot tungkai dengan standing broad jump.
yaitu melompat melewati garis yang telah kita tentukan sebagaimana dan seberapa jauh lompatan tersebut atau daya ledak otot tungkai anak-anak tersebut. Yang kedua itu tes kemampuan syuting. Tes kemampuan syuting kita di sini ada uh, 9 item yang akan harus dituju atau sasaran yang harus dituju. Tadi saya menjelaskan di atas uh, syuting menggunakan kaki bagian dalam itu lebih terarah dibandingkan menggunakan ujung kaki atau ujung sepatu. Maka di sini populasi atau anak-anak tersebut saya suruh melakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam untuk syuting yang lebih terarah. Contoh mereka melakukannya di D4. Jadi mereka harus terarah. Mereka melakukan hal tersebut dengan bergantian. Hmm, yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu tes, yang kedua yaitu pengukuran. Teknik analisis data, uji prasyarat, uji hipotesis. Uji prasyarat ini adalah yang pertama uji normalitas, yang kedua yaitu uji linearitas. Selanjutnya uji hipotesis adalah korelasi sederhana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mudah-mudahan dapat membantu dan dapat menjadi acuan untuk SMA Negeri 1 Rejang Lebong dan berguna untuk saya pribadi. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.